Bayangkan seorang kakek berusia 70 tahun bernama Pak Sarwo dari Yogyakarta. Suatu pagi beliau datang ke ruang praktik saya dengan wajah murung, matanya sudah sulit membaca huruf Al-Quran. "Dok, rasanya hurufnya menari-nari. Saya sudah ganti kacamata 3 kali tapi tetap buram," katanya dengan suara lirih. Namun 3 minggu kemudian, beliau kembali datang dengan wajah cerah, membawa mushaf kecil di tangannya. "Alhamdulillah dok, saya bisa membaca lagi tanpa harus menyipit," ucapnya sambil tersenyum haru. Yang membuat saya terkejut, bukan karena beliau minum obat mahal, tapi karena setiap hari hanya mengganti camilannya dengan bahan sederhana dari dapur rumahnya sendiri. Bapak Ibu percaya tidak? Makanan murah meriah yang selama ini kita anggap biasa ternyata bisa lebih kuat dari vitamin jutaan rupiah. Saya sendiri, sebagai dokter yang sudah lebih dari 20 tahun mendampingi kesehatan lansia, awalnya tidak percaya. Tapi setelah melihat hasilnya pada begitu banyak pasien, saya yakin ada rahasia besar yang Tuhan sembunyikan di dapur kita sendiri. Hari ini saya ingin berbagi 7 camilan sederhana yang bisa membantu menjernihkan mata dan menjaga kesehatan lansia dari dalam tubuh. Bukan dari pabrik obat, tapi dari rahmat yang sudah tersedia di sekitar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bapak Ibu sehat di usia penuh berkah. Tulis di komentar Bapak Ibu menonton dari kota mana dan usia berapa supaya kita bisa saling menyapa. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum kita bahas satu persatu camilan ajaib itu, ada baiknya kita pahami dulu mengapa penglihatan lansia bisa cepat buram meskipun sudah makan dan minum vitamin setiap hari. Setiap sore, ketika saya pulang dari klinik, saya sering melihat para lansia duduk di teras rumah mereka. Ada yang sedang mengipasi diri, ada yang tersenyum melihat cucunya bermain, tapi banyak juga yang memicingkan mata, berusaha keras mengenali wajah di kejauhan. Sebagian besar dari mereka berpikir, ini wajar, saya sudah tua. Padahal kenyataannya tidak sesederhana itu. Bapak Ibu, seiring bertambahnya usia, bukan umur yang membuat mata buram, tetapi aliran darah ke retina yang mulai melemah. Pembuluh halus di belakang mata yang dulu kuat, sekarang menjadi mudah kaku. Air mata yang dulu menjaga kelembapan juga mulai berkurang. Akibatnya, mata menjadi cepat kering, terasa perih, dan penglihatan makin kabur. Saya masih ingat Ibu Lestari, 66 tahun, dari Bandung. Beliau rajin sekali membeli vitamin mata yang diiklankan di televisi. Setiap pagi beliau minum 1 kapsul dan setiap malam meneteskan 1 tetes obat mata. Tapi setiap kali datang kontrol, keluhannya sama. "Dok, kenapa ya, kok makin silau kalau lihat lampu?" Setelah saya telusuri, ternyata bukan karena kurang vitamin, tapi karena suplemen yang ia minum justru tinggi gula dan pewarna. Bukannya menyehatkan, malah menambah beban tubuhnya. Banyak lansia yang saya temui mengira bahwa kalau mata buram, solusinya hanya satu, obat atau operasi. Padahal tubuh kita diciptakan sangat cerdas. Sel-sel mata bisa diperbaiki kalau kita memberi nutrisi yang tepat. Masalahnya, banyak dari kita yang hanya fokus pada obat, bukan pada pola makan. Jadi sebenarnya bukan mata yang salah, tapi kebiasaan kita yang perlu diperbaiki. Kita menatap layar terlalu lama, lupa berkedip, jarang minum air putih, dan makan sembarangan. Itulah sebabnya penglihatan makin lama makin redup. Padahal Tuhan sudah menyiapkan solusinya di sekitar kita. Kalau Bapak Ibu pernah merasa mata cepat lelah, sering silau di malam hari, atau pandangan mulai kabur meski sudah pakai kacamata baru, tulis di kolom komentar "Iya, Dok," supaya saya tahu berapa banyak di antara kita yang merasakan hal yang sama. Sekarang, mari kita mulai bahas satu persatu 7 camilan sederhana yang bisa membantu memperbaiki penglihatan lansia dari dalam. Dimulai dari yang paling sering diremehkan, tapi efeknya luar biasa. Bapak Ibu suka makan jagung rebus sore hari? Aroma manisnya yang hangat sering jadi teman teh atau kopi di teras, apalagi kalau dinikmati sambil melihat cucu bermain. Tapi tahukah Bapak Ibu, camilan sederhana ini ternyata bisa menjadi kacamata alami bagi tubuh kita? Jagung manis mengandung 2 zat penting yang sering terlupakan, yaitu lutein dan zeaxanthin. Kedua zat ini bekerja seperti perisai alami untuk retina mata, melindunginya dari sinar biru layar ponsel dan sinar ultraviolet matahari. Pada usia muda, tubuh kita masih mampu memproduksi pelindung ini dengan baik, tapi setelah memasuki usia 60 tahun, kadarnya mulai menurun drastis. Akibatnya, mata mudah silau, cepat lelah, bahkan terasa seperti berpasir. Saya masih ingat seorang pasien saya, Pak Udin, 72 tahun, seorang nelayan dari Gresik. Beliau setiap hari berada di laut,
matanya terpapar sinar matahari dan pantulan air yang menyilaukan. Dulu penglihatannya sering buram, tapi setelah saya sarankan makan jagung rebus 3 kali seminggu, hasilnya luar biasa. Sekarang ia bisa melaut tanpa kacamata hitam. Matanya tidak lagi cepat lelah. Ia tersenyum sambil berkata, "Ternyata obatnya ada di warung depan rumah, ya dok. Kuncinya sederhana, makan 1 tongkol jagung rebus setiap 2 hari sekali. Tidak perlu margarin, tidak perlu gula. Biarkan rasa manis alaminya bekerja untuk tubuh. Yang sederhana inilah yang sering kita abaikan. Jagung yang dulu dianggap camilan kampung ternyata bisa melindungi mata dari dalam, seperti kacamata alami yang Tuhan berikan lewat makanan sehari-hari." Bapak Ibu tentu sudah sangat akrab dengan telur rebus. Makanan yang sederhana, murah, dan sering menjadi teman sarapan. Tapi siapa sangka, di balik sebutir telur rebus yang kecil, ada rahasia besar yang bisa menjaga kesehatan mata lansia dari cahaya biru yang berbahaya. Saya masih ingat seorang pasien saya, Ibu Rahma, 69 tahun, dari Surabaya. Beliau gemar menonton sinetron hingga larut malam. Setiap kali beliau datang kontrol, matanya tampak lelah dan sering berair. Setelah saya periksa, ternyata penyebab utamanya bukan penyakit, melainkan paparan cahaya biru yang terus-menerus dari televisi. Saya sarankan sesuatu yang sangat sederhana. Tambahkan 1 butir telur rebus pada menu sarapan setiap hari. 3 minggu kemudian, beliau datang kembali dengan wajah segar dan berkata, "Aneh ya dok, mata saya sekarang gak cepat pedih lagi." Kandungan lutein dan zeaksantin di dalam kuning telur bekerja seperti filter alami di dalam mata. Kedua zat ini membantu menyaring cahaya biru dari layar ponsel dan televisi, mencegah kerusakan retina yang sering menyebabkan penglihatan kabur pada usia lanjut. Tapi ada satu hal penting, jangan digoreng. Proses penggorengan justru menghancurkan sebagian besar zat pelindung itu dan menambah lemak jenuh yang bisa memperberat kerja jantung. 1 butir telur rebus setiap hari sudah cukup. Tidak perlu 2, tidak perlu 3. Kuning telurnya justru yang paling berharga. Jadi jangan dibuang. Banyak orang takut kolesterolnya naik, padahal yang membuat kolesterol melonjak bukan telurnya, tetapi gaya hidup yang tidak seimbang. Sekarang saya ingin tahu, Bapak Ibu lebih suka telur rebus, telur ceplok, atau telur dadar? Coba tulis di komentar ya, karena dari cara kita memasak, tubuh kita bisa belajar banyak tentang keseimbangan. Bapak Ibu tentu sudah sangat mengenal kacang hijau. Biasanya kita menikmatinya dalam bentuk bubur hangat di pagi atau sore hari. Seringkali dianggap sekadar pengganjal perut. Namun tahukah Bapak Ibu, di balik bentuknya yang kecil, kacang hijau menyimpan kekuatan besar untuk menjaga kesehatan mata lansia, terutama lewat cara yang paling alami, melancarkan aliran darah ke retina. Setiap musim hujan, saya selalu teringat pasien langganan saya, Ibu Nur, 65 tahun, dari Pekalongan. Beliau sering mengeluh matanya cepat lelah, terutama saat membaca Al-Quran di malam hari. Tidak ada penyakit serius, hanya saja pembuluh darah di sekitar matanya mulai melemah karena usia. Saya tidak memberikan obat, saya hanya menyarankan beliau untuk rutin makan bubur kacang hijau 3 kali seminggu tanpa santan dan tanpa gula berlebih. Sebulan kemudian, Ibu Nur datang dengan senyum lega, berkata, "Alhamdulillah, sekarang bisa baca lebih lama tanpa pegal di mata." Kacang hijau kaya akan lutein, zinc, dan vitamin C, kombinasi yang luar biasa untuk memperkuat dinding pembuluh darah di mata. Lutein menjaga retina tetap tajam, zinc membantu penyerapan vitamin A, dan vitamin C memperbaiki jaringan halus yang rusak karena penuaan. Semua zat ini bekerja seperti bahan bakar yang membuat mesin penglihatan tetap hidup dan bertenaga. Bukan hanya itu, kacang hijau juga membantu menurunkan kadar kolesterol dan menjaga tekanan darah agar tetap stabil. Jadi manfaatnya tidak berhenti di mata, tapi juga menjangkau jantung dan otak, 3 organ penting bagi kesehatan lansia. Untuk mendapatkan manfaatnya, cukup rebus kacang hijau tanpa santan. Tambahkan sedikit jahe agar hangat di perut. Hindari menambah gula, karena gula adalah musuh utama pembuluh darah. Bapak Ibu mungkin tidak menyangka, tapi 1 mangkuk kecil bubur kacang hijau bisa memberi nutrisi yang lebih seimbang daripada segelas suplemen mahal. Yang dibutuhkan hanya kesabaran dan rutinitas. Seperti kata pepatah Jawa, alon-alon asal kelakon. Perlahan tapi pasti tubuh akan memulihkan diri bila diberi asupan yang tepat. Bapak Ibu tentu sering melihat almond dijual di pasar atau supermarket, tapi mungkin berpikir bahwa ini makanan mahal khas orang kota. Padahal sekarang sudah banyak almond dijual curah dengan harga terjangkau.
dan manfaatnya luar biasa untuk menjaga kesehatan lansia, terutama mata dan jantung. Saya teringat Pak Suyono, 70 tahun, seorang pensiunan guru dari Solo. Saat pertama kali datang, beliau mengeluh matanya sering kabur, kadang seperti berkabut ketika membaca koran. Beliau sudah minum berbagai vitamin, tapi tidak banyak perubahan. Saya kemudian menyarankan hal sederhana. Setiap sore, ganti camilan manis dengan segenggam kecil almond panggang tanpa garam. 3 minggu kemudian, wajahnya berseri-seri. "Dok, pandangan saya sekarang lebih terang, tidak gampang silau lagi," katanya dengan semangat. Almond mengandung vitamin E dalam kadar tinggi antioksidan kuat yang berfungsi seperti pelindung karat bagi tubuh. Sama seperti besi yang berkarat bila terkena udara dan air, sel-sel mata juga bisa berkarat bila terus diserang radikal bebas dari polusi, rokok, atau penuaan. Vitamin E membantu mencegah katarak, menjaga lensa mata tetap jernih, dan melindungi retina agar tidak rusak. Selain itu, lemak sehat dalam almond juga berperan menjaga aliran darah ke mata dan jantung tetap lancar. Tubuh lansia sangat membutuhkan lemak baik ini karena lemak tersebut membantu menurunkan kolesterol jahat dan menjaga tekanan darah tetap stabil. Namun perlu diingat, pilih almond yang dipanggang bukan digoreng atau diberi garam, karena minyak dan natrium justru bisa merusak manfaatnya. Untuk hasil terbaik cukup makan segenggam kecil setiap hari, sekitar 6-8 butir saja. Bisa dimakan langsung, dicampur oatmeal, atau ditumbuk halus lalu ditaburkan di atas buah. Almond memang terlihat kecil, tapi efeknya besar. Seperti kata Pak Suyono sambil tertawa, "Siapa sangka, Dok, makanan yang saya kira camilan orang kaya ternyata bikin mata saya awet muda." Kadang rahasia kesehatan lansia memang tersembunyi dalam hal-hal yang sederhana, asal kita mau rutin dan sabar menjalaninya. Bapak Ibu, siapa di sini yang masih suka makan ubi ungu? Makanan kampung yang sering dianggap biasa saja ini sebenarnya menyimpan kekuatan luar biasa untuk melindungi mata dan tubuh lansia dari serangan radikal bebas. Warna ungunya yang cantik bukan sekadar hiasan, melainkan tanda adanya zat kuat bernama antosianin, pelindung alami yang melawan penuaan sel. Beberapa waktu lalu, saya bertemu Ibu Lastri, 68 tahun, dari Banyumas. Beliau suka membuat camilan sendiri di rumah. Dulu sering membeli keripik manis, tapi setelah saya jelaskan tentang manfaat ubi ungu, beliau mulai menggantinya dengan potongan ubi kukus hangat setiap sore. 2 bulan kemudian, beliau datang sambil tersenyum. "Dok, sekarang mata saya nggak cepat perih lagi kalau baca, dan tidur malam juga lebih nyenyak." Antosianin dalam ubi ungu bekerja melindungi pembuluh darah halus di mata dari kerusakan akibat radikal bebas. Zat ini juga membantu menjaga elastisitas pembuluh darah, sehingga sirkulasi ke retina tetap lancar. Akibatnya, mata menjadi lebih jernih, tidak mudah buram, dan terasa segar meskipun menatap layar atau membaca lama. Selain itu, ubi ungu juga tinggi serat, membantu mengontrol gula darah dan menjaga berat badan tetap stabil. Sangat cocok untuk lansia yang ingin sehat tanpa harus diet ketat. Cara terbaik menikmatinya adalah dikukus atau dipanggang, bukan digoreng. Sebab ketika digoreng, zat antosianin bisa rusak dan manfaatnya berkurang. 1 potong kecil ubi ungu setiap hari sudah cukup. Murah, mudah, dan menenangkan. Bapak Ibu bisa menikmatinya sebagai camilan sore sambil minum teh hangat tanpa gula. Dari makanan sederhana seperti ini, kesehatan lansia dapat terus terjaga secara alami. Bapak Ibu tentu sudah sering mendengar bahwa wortel baik untuk mata. Tapi tahukah Bapak Ibu, bahwa manfaatnya bukan sekadar baik, melainkan penting sekali, terutama bagi lansia yang penglihatannya mulai kabur di malam hari. Di balik warna oranye cerahnya, wortel mengandung zat bernama beta-karoten, bahan bakar utama yang membuat retina mata bisa bekerja dengan optimal. Saya masih ingat Pak Darmawan, 65 tahun, seorang pensiunan sopir bus dari Magelang. Beliau sering berkata, "Dok, kalau malam lampu kendaraan kelihatan kabur, saya takut nyetir. Saya sarankan hal sederhana, tambahkan segelas kecil jus wortel rebus setiap pagi." 2 minggu kemudian, beliau datang dengan wajah senang. "Sekarang malam lebih jelas, Dok. Mata nggak silau lagi." Beta-karoten di dalam wortel akan diubah oleh tubuh menjadi vitamin A, yang menjaga retina tetap kuat dan mencegah rabun senja, kondisi yang sering dialami lansia. Selain itu, wortel juga mengandung antioksidan alami yang melindungi mata dari kerusakan akibat sinar UV dan polusi udara. Cara terbaik untuk mendapatkan manfaatnya adalah dengan mengukus atau merebus wortel, bukan menggorengnya. Kalau Bapak Ibu bosan makan begitu saja, wortel bisa dipotong kecil lalu dijadikan camilan rebus sore hari atau ditambahkan ke dalam sup bening kesukaan keluarga.
Tidak perlu banyak segenggam kecil setiap hari sudah cukup untuk memberi bensin super bagi mata kita. Yang membuat saya kagum, banyak pasien lansia yang setelah rutin mengonsumsi wortel, bukan hanya penglihatannya yang membaik, tapi juga kulitnya tampak lebih cerah dan tubuhnya terasa lebih ringan. Sebab saat mata sehat, semangat hidup pun ikut menyala kembali. Bapak Ibu tentu tidak asing dengan buah pepaya. Buah yang manis dan mudah ditemukan ini sering dianggap terlalu sederhana untuk disebut makanan penyembuh. Padahal, di balik kesederhanaannya, pepaya menyimpan rahasia besar untuk menjaga kejernihan mata dan kesehatan pencernaan lansia, dua hal yang saling berkaitan erat. Beberapa waktu lalu, saya menangani seorang pasien bernama Ibu Rukmini, 71 tahun, dari Cirebon. Beliau sering mengeluh matanya kering dan perih seperti kemasukan debu, terutama di malam hari. Setelah saya periksa, ternyata bukan karena penyakit serius, melainkan karena tubuhnya kekurangan cairan dan serat alami. Saya menyarankan hal yang sangat sederhana. Makan sepotong pepaya matang setiap pagi atau sore. 2 minggu kemudian, beliau datang dengan wajah berseri, berkata, "Dok, sekarang mata saya nggak perih lagi, dan perut rasanya lebih ringan. Pepaya kaya akan vitamin A, vitamin C, dan enzim papain, yang membantu meregenerasi sel-sel mata serta melancarkan aliran darah di sekitar retina. Vitamin A menjaga kelembaban mata agar tidak kering, sementara vitamin C memperkuat pembuluh darah halus yang membawa oksigen ke mata. Kombinasi ini membuat penglihatan terasa lebih segar dan terang. Terutama bagi lansia yang sering merasa mata lelah setelah membaca. Selain untuk mata, pepaya juga sahabat terbaik bagi pencernaan. Lansia dengan sistem pencernaan yang sehat biasanya lebih mudah menyerap nutrisi dari makanan, termasuk zat-zat penting bagi kesehatan mata. Itulah sebabnya pepaya menjadi buah yang lengkap, menyehatkan dari dalam, menenangkan dari luar. Namun ingat, jangan berlebihan. Makan pepaya secukupnya, sekitar sepotong sedang setiap hari sudah cukup. Terlalu banyak bisa menyebabkan perut mulas, terutama bila dimakan dalam keadaan dingin. Pepaya bukan hanya buah penutup makan, tetapi juga simbol keseimbangan tubuh lansia, lembut, manis, dan penuh manfaat. Kadang, yang paling menyehatkan justru bukan yang mahal, tapi yang paling dekat dan kita abaikan setiap hari. Bapak Ibu, banyak orang datang ke ruang praktik saya dengan keluhan yang sama, "Dok, mungkin ini karena usia." Padahal setelah saya periksa, yang membuat penglihatan mereka buram bukan umur, tapi kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari tanpa disadari. Coba renungkan sejenak, berapa jam Bapak Ibu menatap televisi atau ponsel tanpa istirahat? Berapa kali lupa mematikan lampu sebelum tidur? Atau seberapa sering menunda minum air putih karena merasa belum haus? Semua kebiasaan sederhana itu, jika dilakukan terus-menerus, bisa mempercepat kelelahan mata dan memperburuk sirkulasi darah di sekitarnya. Saya masih ingat Pak Harto, 68 tahun, dari Kediri. Beliau sering mengeluh matanya cepat kering dan pandangannya berbayang. Setelah saya tanya, ternyata beliau punya kebiasaan menonton berita sambil tiduran dengan lampu terang di atas kepala. Setelah beliau mengubah pola itu, tidur lebih awal, menonton sambil duduk, dan mengistirahatkan mata setiap 20 menit, hasilnya mengejutkan. Hanya dalam 2 minggu, matanya tidak lagi terasa perih, dan penglihatan malamnya jauh lebih stabil. Kesehatan lansia tidak ditentukan oleh obat, tetapi oleh kebiasaan yang kita ulang setiap hari. Tubuh manusia punya kemampuan luar biasa untuk memperbaiki diri, asal diberi waktu dan kesempatan. Pepaya, telur rebus, wortel, dan kacang hijau hanyalah alat bantu, tetapi yang paling utama adalah disiplin dan niat untuk berubah. Ingat Bapak Ibu, setiap tahun setelah usia 60, kekuatan otot di sekitar mata bisa menurun 1%. Tapi kabar baiknya, proses itu bisa diperlambat bila kita merawatnya dengan benar. Jadi, mulai hari ini, jangan menyalahkan umur. Ubahlah kebiasaan kecil, dan biarkan tubuh menunjukkan keajaibannya sendiri. Bapak Ibu yang saya hormati, setelah mendengarkan semua penjelasan tadi, sekarang kita tahu bahwa menjaga kesehatan lansia, terutama penglihatan, tidak harus rumit atau mahal. Kuncinya ada pada kebiasaan kecil yang dilakukan dengan niat baik setiap hari. 7 camilan sederhana yang sudah kita bahas bukanlah sekadar makanan. Itu adalah anugerah dari Tuhan yang bekerja perlahan, menyehatkan tubuh dari dalam. Jagung manis melindungi retina dari sinar biru. Telur rebus memperkuat mata dari cahaya layar. Kacang hijau melancarkan darah ke retina. Almond mencegah katarak. Ubi ungu melawan radikal bebas. Wortel menajamkan penglihatan malam. Dan pepaya menyegarkan mata sekaligus pencernaan. Semua bahan itu bisa Bapak Ibu temukan di dapur sendiri.
tanpa harus pergi jauh. Saya sering mengatakan kepada pasien, kesehatan lansia tidak datang dari obat mahal, tapi dari keputusan kecil yang diulang setiap hari dengan kesadaran. 1 mangkuk kacang hijau bisa jadi awal bagi mata yang lebih terang. 1 potong pepaya bisa jadi awal dari tubuh yang lebih ringan. Jadi mulai hari ini, coba pilih 1 kebiasaan baru dari 7 camilan tadi, dan lakukan dengan rutin. Tuliskan di kolom komentar, camilan mana yang ingin Bapak Ibu coba duluan minggu ini, apakah jagung rebus hangat, bubur kacang hijau, atau pepaya segar di pagi hari? Saya ingin membaca cerita Bapak Ibu agar bisa saya sapa dan doakan di video berikutnya. Dan jika video ini bermanfaat, bantu sebarkan ke grup keluarga, arisan, atau teman-teman sebaya. Sebab bisa jadi 1 video sederhana ini menjadi awal dari perubahan besar bagi orang lain. Ingat, kesehatan lansia adalah perjalanan panjang yang dimulai dari langkah kecil hari ini. Jangan tunggu mata benar-benar buram untuk mulai peduli. Mulailah sekarang, dengan sepiring makanan sederhana dan hati yang penuh syukur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bapak Ibu selalu sehat, kuat, dan diberkahi umur panjang.